Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Ratna Hoirinisa. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Setelah kalian menonton video ini, Ibu harap kalian dapat memahami dan dapat menjelaskan mengenai pengertian dari faktor, faktorisasi, faktor persekutuan terbesar atau FPB, cara menentukan FPB, serta dapat menyelesaikan soal cerita dari FPB. Baik, kita mulai belajar ya anak-anak. Untuk bisa memahami FPB dengan lebih baik, mari kita terlebih dahulu mengenal apa itu faktor. Dengan memahami konsep faktor, maka kalian dapat dengan mudah nih mengerjakan berbagai macam soal-soal yang berkaitan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Anak, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Contohnya nih, kita ambil sebuah bilangan yaitu 10. Nah, angka 10 ini akan habis dibagi oleh angka apa aja ya? Nah, angka 10 ini bisa habis dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. Sehingga 1, 2, 5, dan 10 adalah faktor dari angka 10. Lalu ada lagi yang namanya faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya kita ambil dua buah angka yaitu 12 dan 18. Nah, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kedua bilangan 12 dan 18 ini memiliki beberapa faktor yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor yang sama inilah yang akan disebut dengan faktor persekutuan. Jadi, anak-anak, faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar dari faktor-faktor persekutuan lainnya. Untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar ini, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara sederhana. Nah, cara sederhana ini dapat digunakan untuk mencari FPB dari 2 atau 3 bilangan yang tidak terlalu besar ya. Nah, kalian hanya perlu menentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 20. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa ya menggunakan cara sederhana, yaitu yang pertama, kita mencari dulu faktor dari 14. Nah, faktor dari 14 ini kan ada 1, 2, 7, dan 14. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi, kita bisa mengetahui ya FPB dari 14 dan 20 ini adalah 2. Baik anak-anak, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan cara faktorisasi prima ya. Nah, dalam cara ini kita akan menggunakan pohon faktor yang nantinya akan berguna untuk mendapatkan faktorisasi prima. Nah, dengan faktorisasi prima, kita dapat menentukan FPB dari bilangan yang ditanyakan. Untuk contohnya, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 140 dan 250. Nah, anak-anak, untuk soal ini kita akan menggunakan cara faktorisasi prima ya. Pertama-tama, kita tentukan dulu pohon faktor dari kedua bilangan tersebut. Nah, seperti gambar di samping ya. Dari pohon faktor tersebut, maka diperoleh faktorisasi dari masing-masing bilangan. 140 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Sedangkan 250 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 3. Perhatikan ya anak-anak, untuk FPB ini diambil bilangan yang sama, pangkat terkecil. Nah, bilangan yang samanya yaitu 2 dan 5. Bilangan yang tidak sama tidak ikut dikalikan ya. Jadi FPB-nya 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, FPB dari bilangan 140 dan 250 adalah 10. Begitu ya anak-anak. Untuk soal cerita dari FPB, perhatikan contoh berikut ya. Pak Ahmad akan membagi 60 buah jeruk dan 42 buah mangga kepada tetangganya sama banyak.
Buah-buah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Tolonglah Pak Ahmad menghitung banyaknya tetangga yang dapat menerima 2 macam buah tersebut. Nah, untuk menjawabnya, pertama-tama kita tentukan dulu ya faktorisasi dari 60 dan 42. 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Sehingga FVB-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi anak-anak, jawabannya ada 6 tetangga yang mendapat bagian 2 macam buah tersebut. Baik anak-anak, sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian tetap bersemangat ya dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.